Selamat siang, dengan Ibu siapa? Linda. Baik Ibu Linda, perkenalkan saya Ibu Seri, saya yang bertugas pada pelatihan ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Untuk Ibu, saya mau minta semester pertama dan saya ingin mengetahui gizi seimbang untuk saya dan gangguan saya Bu. Baik, jadi Ibu datang ke sini untuk mengetahui gizi seimbang dan dalilnya Bu ya. Dan sebelumnya Ibu udah tahu belum gizi seimbang itu apa? Gizi seimbang itu makanan yang sehat. Benar, makanan yang sehat ya Ibu ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit pada Ibu tentang proses kehamilan ya. Proses kehamilan itu diawali dengan adanya pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Dan kemudian hasil pembuahannya akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim selama 40 minggu. Kemudian dalam kondisi normal, janin akan dilahirkan usia kehamilan 37 sampai 40 minggu. Kenapa gizi seimbang itu penting selama masa kehamilan? Karena untuk membantu pertumbuhan janin dan kesehatan ibu. Oh begitu ya Bu? Tapi Bu, kebutuhan saya sangat banyak itu normal ya Bu. Pada trimester pertama, rahim mulai membesar dan vagina mengeluarkan cairan yang banyak. Nah, pada trimester kedua, pembuluh darah membesar, terkadang menimbulkan varises. Terkadang juga ibu akan mengalami sembelit. Pada trimester ketiga, rahim lebih membesar daripada trimester kedua. Lebih terasa ingin kencing, bahkan ibu nanti akan sering kencing. Nah, jadi tadi sebelumnya ibu sudah mengatakan bahwa ibu itu mual dan muntah ya Bu ya, itu merupakan hal yang normal. Nah, pada trimester pertama terjadi mual dan muntah, juga nafsu makan yang menurun. Pada trimester kedua, nafsu makan mulai meningkat secara maksimal, tetapi terkadang mengalami sembelit seperti yang saya katakan tadi. Pada trimester ketiga, nanti nafsu makan itu akan menurun, dan nanti ibu dianjurkan untuk lebih banyak mengonsumsi protein. Baik Ibu, saya ingin bertanya untuk menu Ibu sehari-hari bagaimana ya Bu? Menurut saya seperti biasa Ibu, saya makan lauk, saya makan nasi, saya makan sayur-sayuran, tempe, ikan. Baik, sudah bagus ya Ibu ya. Nah, jadi Ibu sangat dianjurkan untuk mengonsumsi karbohidrat seperti nasi, mentah, dan lain-lain. Nah, sumber proteinnya Ibu dianjurkan untuk mengonsumsi daging, ikan, telur, dan sebagainya. Kemudian Ibu juga dianjurkan mengonsumsi sumber vitamin seperti sayuran dan buah-buahan yang segar. Kemudian Ibu juga harus mengonsumsi sumber mineral seperti zat besi tadi, yaitu daging dan sebagainya. Nah, sumber lemak juga seperti kacang-kacangan. Kemudian Ibu juga harus banyak minum air putih supaya tidak kekurangan cairan. Itu ya Bu ya. Bagaimana pengolahan sayuran Ibu di rumah? Jadi biasanya Bu sepulang dari pasar, saya langsung mencuci sayurannya, lalu memotong, lalu memasaknya Bu. Baik, sudah bagus ya Ibu. Pulang dari pasar, mencuci sayuran, memotong, kemudian memasak. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang penambahan kebutuhan kalori selama kehamilan. Yang pertama Ibu, kebutuhan kalori itu sekitar 2.200 kalori per hari. Penambahan kalori untuk ibu hamil sekitar 300 kalori per hari atau 80.000 kalori selama kehamilan. Jadi seorang ibu hamil memerlukan kalori 2.500 kalori per hari. Penambahan kalori untuk ibu hamil sekitar 300 kalori per hari. Dan makan siang serta di antara makan siang dan makan malam, misalnya 1 buah pisang rebus, 1 sisir roti tawar, 1 potong ubi digoreng, dan 1 mangkok kecil bubur kacang hijau. Jadi saya ingin menanyakan Bu, makanan yang harus saya hindari itu yang seperti apa ya Bu? Baik, makanan yang harus dibatasi pada saat kehamilan itu seperti makanan kaleng-kalengan ya Ibu, kemudian makanan yang terlalu manis dan makanan yang berlemak tinggi, misalnya susu, margarin yang sangat berlebih ya. Kemudian makanan yang tidak segar atau makanan minuman yang mengandung kafein. Terus makanan yang sebaiknya saya konsumsi itu seperti apa ya Bu? Ya, makanan yang baik untuk ibu konsumsi itu boleh seperti karbohidrat yang tidak banyak diolah seperti roti, sereal, bubur, atau beras merah. Kemudian
Kemudian berbagai macam daging seperti ikan, telur, kacang-kacangan itu boleh ya Ibu ya. Kemudian buah dan sayuran yang segar, serta sayur dan hasil olahannya. Bu, kenapa ya? Berat badan saya nggak nambah, saya kecil, saya nggak hamil, itu gimana ya? Baik Ibu, jadi itu normal ya Bu ya. Nah, saya akan menjelaskan kenaikan berat badan selama kehamilan. Nah, pada trimester pertama itu kenaikan berat badan itu hanya menambah 1 kilo. Tetapi kenapa Ibu mengatakan kalau seperti tidak kelihatan hamil kan? Nah, pada trimester kedua nanti akan bertambah 3 kilo. Kemudian pada trimester ketiga akan bertambah 6 kilo. Nah, di situ perut Ibu akan lebih besar. Nah, kemudian saya akan menjelaskan menu yang seimbang untuk mendukung kehamilan Ibu. Ibu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang gizi seimbang seperti nasi, tempe goreng, kemudian sayur bayam, dan pepaya. Baik Ibu, setelah saya menjelaskan tentang gizi seimbang, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, tidak ada. Ya, jadi harus ada. Ibu sudah mengerti ya Ibu. Bisa Ibu jelaskan kembali apa yang sudah Ibu pahami? Menu yang seimbang itu adalah makanan yang mengandung seluruh komponen zat gizi setiap kali makan. Saya dianjurkan makan makanan dengan gizi seimbang. Contohnya itu menu seimbang, nasi, tempe goreng, sayur bayam, pepaya, susu, makanan, selingan, dan 1 buah pisang rebus. Jadi Ibu sudah mengerti ya Ibu ya. Nah, karena Ibu sudah mengerti, jadi konsumsi sudah selesai. Kemudian jika Ibu ada yang ingin ditanyakan, Ibu boleh lakukan kunjungan ulang. Terima kasih atas kerjasamanya ya Ibu. Selamat siang.